Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, saya Anggun Bunga Puspitasari. Saya Para Paujia. Dan kita dari mahasiswa Prodi Teknik Kimia Universitas Singapura Bangsa Karawang, semester 7, angkatan 2018. Nah, kami di sini akan menjelaskan atau bercerita kurang lebihnya pengalaman kami KP di PT Sintas Kurama Perdana. Ya, KP itu sendiri adalah kerja praktek singkatannya, dan kurang lebihnya KP itu seperti, kalau teman-teman belum tahu apa itu KP itu kayak seperti waktu kita kayak anak SMK gitu, PKL kayak gitu, dan hampir sama juga mungkin seperti magang gitu. Dan untuk di teknik kimia ini di Unsika kita KP-nya ini udah dibagi-bagi, diplotin tema-temanya sesuai kelompoknya masing-masing. Kalau saya sendiri waktu itu kebagiannya dengan tema oil and gas. Kalau saya tuh diploting di pabrik semen. Dan selain dua itu juga ada tema untuk dari gula, kertas, pupuk, dan lain-lainnya. Alasan kita masuk ke pabrik atau PT Sintas Kurama Perdana ini, yang pertama ini adalah pabrik kimia yang terbesar di Asia Tenggara. Dan produksinya 11.000 ton per tahun. Itu pun berubah-ubah gimana pemasarannya sih, maksudnya keinginan pasar lah. Dan PT Sintas ini memproduksi asam formiat dengan berbagai jenis, ada yang 90% ya, ada 94%. Ya, gimana tergantung pemasarannya lah gitu, keinginan pasar. Terus selain itu juga kan tadi disebutkan ya sama Teh Farah bahwa PT Sintas Kurama Perdana ini juga kan termasuk pabrik terbesar di Asia Tenggara untuk khususnya pabrik asam formiat. Untuk syarat kita melaksanakan KP di PT Sintas Kurama Perdana ini, kita waktu itu melampirkan surat permohonan dari fakultas dan juga proposal. Untuk durasi dari kerja prakteknya ini itu tergantung pabriknya sih. Kalau misalkan kita hanya sebulan, karena emang dari pabriknya nerima ya hanya sebulan gitu. Kalau misalkan 3 bulan dia tidak menerima, dikarenakan banyak juga kan ya yang mau kerja praktek dari univ-univ lain gitu, jadi gantian. Untuk jadwal yang kita masuk awal tuh harusnya di bulan Agustus, tapi karena ada pandemi ini kita harus diundur di bulan November. Kenapa di bulan November? Karena sebelumnya juga kan teman kita pernah di sini itu diundur juga. Jadi kita ya harus ngalah juga mau nggak mau. Dan tambahan alasan kenapa kita di PT Sintas ini juga kita taunya dari teman, karena sebelumnya teman ada yang keterima di PT Sintas ini dan kira kita nyoba juga di sini. Dan sebelumnya juga kita berdua melampirkan kita nanya dulu ke Kujang, dan dari Kujang direkomendasikan untuk ke PT Sintas saja. Untuk hari pertama masuk di tanggal 1 itu kita pakaian rapi ya, sopan, dan kita juga memakai atribut mencirikan bahwa kita dari teknik kimia, kayak baju teknik kimia gitu. Dan yang pertama kita diarahkan sama bapak yang ada di bagian administrasi. Kita dijelaskan apa yang emang harus kita patuhi dan kita jauhi. Pokoknya hal-hal yang nggak baik atau hal-hal yang diperbolehkan mereka sampaikan. Seperti apa Teh? Seperti contohnya pakaian di hari Senin sampai Rabu itu, kalau ketentuan di sini memakai pakaian identitas lah ibaratnya, mau itu almet ataupun baju dari prodi atau univ ataupun jurusan, seperti itu yang ada ciri identitasnya. Sedangkan hari Kamisnya itu memakai batik dan Jumatnya itu pakaian bebas. Lalu kita di briefing juga tentang jam kerjanya, kayak jam masuknya, jam keluarnya, dan jam istirahatnya gitu. Dan selain itu juga di briefing mengenai itu, kita juga di briefing mengenai penerapan ketiga di PT Sintas Kurama Perdana ini. Kita di briefing oleh kepala bagian ketiganya, dan dijelaskan bahwa selama kerja praktek ini kita diwajibkan untuk memakai sepatu safety selama satu bulan full itu, karena
tidak apa ya, maksudnya nggak ada jadwal bahwa kita ke lapangan mau di hari apa gitu, jam berapa juga, jadi wajib pakai sepatu safety kapanpun. Selain itu juga dijelaskan kalau ke lapangan kita harus memakai helm, lalu untuk mendekati daerah-daerah kayak zat-zat kayak yang beracun, kayak contohnya gas CO, kita harus menjauh gitu. Terus apa lagi teh? Nah, terus hari pertama tuh ya kita lebih banyak gimana ya, lebih bingung karena yang pertama kita lihat asli gitu, apa yang kita pelajari di perkuliahan tuh kita lihat wujud aslinya. Sempet shock sih saya karena baru pertama kali lihat, dan biasanya kalau kunjungan pabrik tuh nggak sedekat ini. Untuk awal-awal kita dikasih materi tentang kayak ya pabrik ini tuh apa, produksinya apa, kita dijelasin dari bahan produk, iya bahan bakunya. baku menjadi produk gitu kan dari awal. Materinya sebenarnya kita juga awal-awal agak bingung kok bisa ya gini gitu. Dan pematerinya juga baik-baik orangnya di sini juga. Awal pertama materi yang disampaikan dari pembimbing ini cuman ya bagian luarnya aja, belum lebih ke mengerucut banget gitu. Selanjutnya ya yang ke hari berikutnya kita dijelaskan juga alur prosesnya mulai dari awal sampai jadi produk. Kita dikasih kayak diagram alirnya juga sama VFD-nya. Iya, sama pembimbing untuk dipelajari. Pasti awal-awal pusing sih kalau emang belum terbiasa. Terus ada kunjungan lapangan ya Teh ya? Ya, kita juga ada kunjungan lapangan beberapa kali juga dengan ada yang bagian inspeksi, kayak itu pembimbing kita juga dijelaskan. Terus kita selain ke kunjungan lapangan ke plannya, kita ke bagian pemasaran, kita ke bagian laboratoriumnya, terus ke ruang kontrolnya juga. Dan ya selain itu juga di PT Sintas Kurama Perdana ini plannya juga terbagi dua. Jadi ada di plan bagian depan itu adalah pembuatan metil format, dan plan yang bagian belakangnya adalah pembuatan asam formiatnya itu sendiri. Dan PT Sintas Kurama Perdana ini bahan bakunya emang 100% dari PT Pupuk Kujang ya, termasuk air, listrik yang juga dari PT Pupuk Kujang, karena PT Sintas Kurama Perdana ini emang anak perusahaan dari PT Pupuk Kujang itu sendiri. Untuk di hari Jumat juga kita melakukan yang namanya olahraga pagi, itu yaitu main poli gitu. Di sini juga bapak-bapaknya asik-asik gitu, pegawai-pegawainya juga asik-asik, baik-baik, ngajak buat main poli gitu. Kalau memang bisa main poli. Kadang juga pokoknya kalau misalkan kita nggak bisa nih, bisa nonton, ngobrol-ngobrol sama yang lainnya. Terus kalau tugas khusus dan bimbingan dari pembimbing Teh. Jadi selama KP memang selain kita membuat laporan umum, kita juga nanti jadi laporan umum kan dibuat berdua ya Teh, atas namanya gitu, satu tim lah ibaratnya. Nah kalau tugas khusus ini untuk tugas perorangan, saya sendiri udah ada tugas khususnya, dan Teh Farah juga ada tugas khususnya di alat yang sudah ditentukan oleh dosen pembimbing lapangan kami di sini. Untuk kalian penasaran nih dengan cerita kami, kalian bisa lihat videonya, yaitu perjalanan dari gerbang PT Kujang sampai ke pabriknya. Terus kita lihat pabrik luarannya aja ya, karena tidak semuanya itu bisa didokumentasikan, ada bagian-bagian yang emang tidak boleh. Sekian dari kami, mohon maaf mungkin ada informasi yang kurang ataupun ada kesalahan kata. Selamat pagi.
Jangan lupa like, comment, and subscribe.